Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah di akhir zaman. Sebutlah namanya Fulani. Fulani adalah seorang perempuan, seorang istri. Ketika Fulani mengalami sakit di dalam kehidupan nyatanya, Fulani kedatangan seorang bapak-bapak yang misterius di rumahnya. Bapak yang misterius itu ditemui oleh suaminya. Ketika bercakap-cakap dengan suaminya, maka suaminya berhusnuzon, berprasangka baik. Karena dilihat oleh suaminya itu, bapak yang misterius itu terlihat bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Akhirnya suami dari Fulani meminta air dengan maksud ingin menyembuhkan istrinya. Namun bapak yang misterius itu mengatakan, gak usah minta sama saya, nanti juga ada yang datang. Kemudian seminggu setelah bapak misterius itu mengucapkan hal itu, akhirnya ada yang datang ke rumah Fulani dan Fulan untuk meruqyah si istri. Alhamdulillah, dengan izin Allah istrinya membaik. Kemudian ustadz yang mengobati Fulani memberikan anjuran untuk memperbaiki sholatnya dan ditambah amalan sunnah, yaitu sholat sunnah dan puasa sunnah dengan niat lillahi ta'ala. Setelah itu Fulani mengalami mimpi. Mimpi yang dialami Fulani, dia bertemu dengan ibu-ibu yang memakai kursi roda didorong sama perempuan dan rombongan. Di dalam mimpi itu ada dua rombongan. Rombongan pertama dipimpin sama ibu-ibu memakai kursi roda menuju Laut Merah. Rombongan kedua yaitu Fulani bersama rombongan menuju laut biasa yang airnya bersih. Fulani melangkahkan kakinya ke laut sampai ke betis. Tiba-tiba muncullah foto berukuran besar di atas laut itu. Wujudnya laki-laki, keadaannya miring, menggunakan sorban. Bajunya berwarna putih semua, setengah badan. Hidungnya mancung dan ganteng. Apa makna mimpi atau takwil mimpi tersebut? Perlu diketahui saudara-saudariku, mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian karunia ilmu takwil mimpi. Disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Contoh mimpi juga banyak terdapat di dalam surat Yusuf, di dalam surah Al-Fat, di dalam surah As-Saffat dan yang lainnya. Begitu juga di dalam As-Sunnah. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi dari seorang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Di dalam hadis yang lain juga terdapat dalil-dalil terkait dengan mimpi. Anda bisa baca sendiri pada deskripsi di video ini. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami Fulani? Hal itu terkait dengan keadaan Fulani ketika sakit dan menerima anjuran ustadz yang mengobatinya untuk memperbaiki sholatnya dan menambahi dengan amalan sunnah dengan niat lillahi ta'ala, niat karena Allah saja. Dan hal itu diamalkan oleh Fulani dan suaminya, sehingga Allah mengkonfirmasikan bahwa amalannya itu membuat Allah ridho. Karena apa? Ketika seorang manusia itu diberikan ujian keburukan oleh Allah dan dia ridho, maka Allah pun ridho. Seperti halnya yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia yang akan meraih ridho Allah. Barang siapa
yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Bukti bahwa Allah itu ridho kepada fulani yang telah menjalani ujian sakit terdapat pada visual mimpinya, terdapat simbol-simbol, bahasa-bahasa yang Allah hadirkan di dalam mimpinya, di mana di mimpi tersebut ada dua rombongan. Satu rombongan yaitu ibu-ibu memakai kursi roda yang maknanya adalah orang-orang yang sakit menuju Laut Merah. Itu adalah orang-orang yang berdosa, karena hal itu terkait dengan hadis riwayat Al-Bukhari tentang Nabi Muhammad SAW yang pernah menceritakan mimpi terkait orang-orang yang berdosa yang berenang di sungai darah. Makanya divisualkan menuju Laut Merah. Itulah orang-orang yang sakit, yang tidak ridho terhadap keputusan Allah, sehingga Allah pun murka kepada mereka. Sedangkan rombongan kedua yaitu fulani bersama rombongan menuju laut biasa, laut yang airnya bersih. Di mimpi itu terlihat visual bahwa fulani melangkahkan kakinya ke laut sampai ke betis, yang artinya fulani telah mendapatkan keridhaan Allah, sehingga dia mendapatkan bonus dari Allah, yaitu dosanya dihapus dengan visual air laut itu membersihkan kakinya. Karena hal itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah berupa sakit atau lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sakitnya itu, sebagaimana sebatang pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Bukti keridhaan Allah juga diwakili dengan adanya foto berukuran besar di atas laut itu dengan wujud laki-laki, keadaan miring, menggunakan sorban, memakai baju putih semua, setengah badan, hidungnya mancung dan ganteng. Itu adalah perwakilan dari simbol suatu amalan yang baik. Karena amal baik seseorang yang dilakukan di dunia itu akan dinampakkan ketika orang yang soleh atau soleha itu meninggal di alam yang lain. Itu akan diwujudkan berupa seseorang yang tampan, yang wangi, seperti halnya yang disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa orang soleh rupa amalnya itu berupa orang yang berwajah tampan, berpakaian bagus, dan harum mewangi. Sedangkan bagi pendosa, rupa amal buruknya adalah seorang yang berwajah jelek, berpakaian jelek, dan berbau busuk. Namun yang perlu diperhatikan, amal soleh yang diperlihatkan di dalam mimpi itu, laki-laki tersebut itu keadaannya miring. Itu maknanya fulani belum istiqomah, belum tegak di jalan Allah, masih ada terseok-seoknya di dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diperkuat dengan visual baju putih setengah badan. Itu seperti halnya yang Nabi Muhammad SAW sampaikan di dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau juga pernah bermimpi diperlihatkan beberapa orang. Satu orang memakai baju gamis sedada, ada orang memakai baju gamis di bawah dada. Dan ada juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memakai baju gamis yang diseret-seret. Takwilan beliau adalah agama. Jadi Umar bin Khattab bajunya diseret-seret, maksudnya adalah bajunya sangat panjang. Itu berarti agamanya, pengertian agamanya baik, pengamalan ilmu agamanya baik, dan makomnya tinggi di sisi Allah. Sedangkan orang yang lain itu lebih rendah dari beliau. Nah, di mimpi yang dialami fulani itu baju putihnya itu setengah badan. Nah, itu berarti fulani memiliki pemahaman ilmu agama yang di level muslim. Jadi di dalam Islam itu ada level muslim, mukmin, dan ihsan. Jadi level muslim ini cenderung kepada orang yang masih ada keluh kesah di dalam menjalani kehidupan, belum benar-benar tegak di jalan Allah. Nah, itulah makna mimpi yang dialami fulani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.